Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Headshot tahun 2016. Film ini menceritakan pembalasan dendam dari seorang mantan mafia bengis, akibat sahabatnya dibunuh, dan pacarnya diculik. Jadi bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah penjara yang sangat kumuh. Tak lama kemudian datanglah bapak kepala penjara ditemani para pengawalnya untuk menemui salah satu tahanan yang paling berbahaya di sana. Dia bernama Mr. Lee. Lee merupakan seorang bos organisasi kriminal yang terlibat banyak sekali tindak kejahatan yang luar biasa. Di antaranya penculikan anak-anak, pengedaran narkoboy, dan masih banyak lagi tindak kejahatan lainnya. Sembari menyodorkan foto anak-anak yang hilang, kepala penjara nampak sangat marah terhadap Mr. Lee. Dari belakang, tiba-tiba ada salah satu napi kebersihan yang secara diam-diam mengambil sajam dari embernya. Dengan kejam dan tanpa ampun, ia menikam dan mengambil senjata sipir, hingga terjadilah baku tembak yang sangat sengit. Walaupun tubuhnya diberondong dengan banyak peluru, ia tak peduli dan tetap menembak, hingga Mr. Lee pun memanfaatkan itu untuk menarik dan merebut senjata kepala penjara. Melihat jika semua pengawal telah tewas, Mr. Lee langsung keluar, lalu menghampiri kepala penjara secara perlahan. Dengan kejam dan tanpa ampun, Mr. Lee mencabut nyawa kepala penjara dengan mudahnya. Dengan kelicikan dan kecerdikan otak kriminalnya, Mr. Lee membebaskan semua tahanan yang ada di sana. Setelah semuanya dibekali dengan senjata masing-masing, Mr. Lee tetap diam di tempat, sembari menunggu apa yang akan terjadi. Benar saja, pada saat akan melangkah keluar, ternyata ada banyak polisi bantuan yang sudah menghadang mereka dengan senjata lengkap. Merasa jika mereka memiliki senjata juga, akhirnya mereka mengambil tindakan bodoh, di mana mereka melawan para petugas, hingga terjadilah baku tembak yang sangat brutal. Sedangkan Lee yang ada di balik tembok, nampak santuy menikmati baku tembak tersebut. Merasa jika semua orang sudah tewas, Mr. Lee langsung keluar dengan gaya seperti psikopat. Setelah itu scene berpindah ke pesisir pantai, di mana kita diperlihatkan dengan seorang bapak-bapak yang bernama Pak Romli. Pak Romli yang melihat ke arah laut, tak sengaja melihat ada sesosok tubuh yang terdampar. Dengan cepat, ia pun menghampiri untuk menolongnya. Singkat cerita, scene melompat ke 2 bulan kemudian, di mana kita diperkenalkan dengan seorang dokter muda yang bernama Aileen. Baru saja tiba di tempat prakteknya, Aileen langsung menjenguk pria misterius yang dirawatnya selama 2 bulan penuh. Dan faktanya, ternyata pria itu adalah orang yang ditemukan oleh Pak Romli dahulu. Karena pria itu tak kunjung sadar dari komanya, lantas Aileen memberikan nama Ismail untuk panggilannya. Tak lama Aileen terlelap dari tidurnya, tiba-tiba ada keajaiban yang membuat Ismail sadar. Aileen yang melihat itu, langsung bertanya tentang data dirinya. Melihat jika Ismail seperti orang linglung, akhirnya Aileen menyadari jika saat ini Ismail sedang amnesia. Setelah dilakukan ronsen di kepala, Aileen sangat terkejut melihat jika ada satu peluru senjata api yang bersarang di sana. Tidak itu saja, di sekujur tubuhnya juga banyak bekas luka seperti siksaan. Untuk sementara waktu, akhirnya Aileen membawa Ismail ke rumah Pak Romli, karena bagaimanapun juga, Pak Romli lah yang pertama kali menemukannya. Meskipun begitu, Aileen tak akan membiarkan Pak Romli sendirian mengurusnya, karena Aileen akan selalu datang untuk memantau keadaan Ismail. Di situ tuh tempat di mana Pak Romli nemuin kamu. Seiring berjalannya waktu, Ismail terus mengikuti kegiatan Pak Romli dalam menangkap ikan, hingga membuat mereka sangat akrab seperti ayah dan anak. Berpindah ke tempat lain, di mana kita diperlihatkan dengan seorang bos gangster yang bernama Anto, bersama tangan kanannya yang bernama Bondi. Anto yang didampingi puluhan anak buahnya, terlihat sedang menunggu seseorang. Setelah cukup lama menunggu, kini orang yang ditunggu oleh Anto telah muncul, yang ternyata orangnya adalah Mr. Lee. Dengan membawa sebuah kantong kresek berisi mie ayam kering, Lee dengan santuinya makan di hadapan Anto. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Anto langsung menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap Mr. Lee yang menjual senjata KW kepada dirinya. Merasa muak karena telah dibohongi,
Anto langsung memutuskan hubungan bisnis mereka. Tidak itu saja, Anto yang sengaja membawa banyak anak buah, ternyata sudah merencanakan untuk membunuh Mr. Lee. Bukan tanpa sebab, karena Mr. Lee merupakan orang ternama di dunia kriminal. Jadi jika saja Anto berhasil membunuh Lee, maka secara otomatis nama Anto akan semakin melambung. Di sisi lain, ternyata Mr. Lee juga sudah memiliki firasat akan hal ini. Maka dari itu, ia membawa beberapa anak asuhnya yang sangat brutal dalam hal membunuh. Di antaranya bernama Rika, Besi, Tano dan Tejo. Rika yang sedari awal mengawal Anto pun bersiap siaga untuk melawan belasan anak buah Anto di dalam sana. Sedangkan di luar, Besi menyuruh Tano dan Tejo untuk duduk santai aja, karena ia sendiri yang akan melawan sisa anak buah Anto yang berada di luar. Dengan menggunakan pisau andalannya, Rika langsung melempar dan membantai para anak buah Anto dengan sangat mudah dan enjoy. Walaupun lawan-lawannya para batang, Rika nampak tak gentar dan bisa mengimbangi mereka semua. Di luar, Besi tak mau kalah, di mana ia juga menghajar para anak buah Anto dengan menggunakan tangan kosong. Tak puas dengan itu, ia pun mengeluarkan tongkat besinya untuk membabat mereka dengan sangat cepat dan kejam. Setelah semua anak buah Anto habis tak bersisa, Besi segera memberikan kode kepada Rika. Melihat kehebatan dan kebengisan Rika, terlihat sisa anak buah Anto sangat ketakutan setengah mati. Menyadari jika situasinya terdesak, Anto secara diam-diam mau mengambil senjata untuk membunuh Mr. Lee. Akan tetapi, Mr. Lee sudah menyadari itu, dan terlebih dahulu menusuknya dengan sumpit mie ayamnya. Bondi yang melihat itu sangat ketakutan. Terlebih lagi Mr. Lee yang mendekat dan membunuh sisa anak buah Anto dengan dingin. Dan pada saat biji Bondi akan diledakkan, Bondi merengek memohon ampunan darinya. Di sana Bondi menyampaikan fakta dari informannya, jika ia memiliki informasi berharga tentang orang sekarat di pinggir pantai yang diselamatkan oleh nelayan. Berdasarkan dari informasi, jika orang tersebut memiliki hubungan erat dengan Mr. Lee. Awalnya Mr. Lee tak percaya, namun setelah Bondi berani bersumpah pocong, akhirnya Mr. Lee percaya, dan segera menoleh ke arah Rika. Rika yang menyadari jika orang itu adalah Ismail, nampak merasa ketakutan, karena beberapa bulan yang lalu, ia sudah menembaknya di bagian kepala. Atas jasa informasi itu, Mr. Lee pun memberikan Bondi satu kali kesempatan untuk hidup, yaitu dengan cara mencari dan membunuh Ismail. Walaupun begitu, Mr. Lee tetap menembak kuping Bondi, sebagai peringatan untuk tidak kabur dari tugas yang ia berikan. Atas perintah dari Mr. Lee, kini Bondi menghampiri rumah sakit tempat Ismail dirawat dahulu. Karena ia membuat keributan di sana, akhirnya Aileen keluar dan menanyakan apa mau Bondi. Bondi pun berbohong jika ia ingin diobati saat ini juga. Karena tak mau Bondi mengamuk lagi, akhirnya Aileen turun tangan langsung untuk menangani Bondi. Pada saat ia sedang dirawat oleh Aileen, Bondi langsung menanyakan tentang orang yang sekarat di pantai. Awalnya Aileen mencoba untuk berbohong, namun sayang Bondi menyadari itu, dan langsung berbuat kasar terhadap Aileen. Tak lama kemudian, datanglah Ismail dari belakang yang langsung meremas tangan Bondi. Tak terima dengan perbuatan Ismail, Bondi mengambil dan menghantam kepala Ismail dengan botol hingga berdarah. Di saat itu pula, Ismail pun sangat marah, hingga membuat darah brutalnya kembali pulih. Dengan refleks yang cepat, ia mencekik dan mempreteli pistol Bondi dengan satu tangan. Atas kejadian di rumah sakit tadi, Aileen segera membawa Ismail pulang, karena ia merasa khawatir dengan keselamatannya. Agar lebih aman, di sini Aileen mengajak Ismail untuk ikut pergi ke Jakarta bersamanya. Terlebih lagi ia ingin mengeluarkan peluru yang bersarang di kepala Ismail. Namun apapun alasannya, Ismail tetap menolak, karena ia ingin mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Mendengar keputusan Ismail itu, Aileen pun memberikan HP jadul untuk Ismail menghubunginya, apabila suatu saat Ismail ingin mencarinya di Jakarta. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Ismail mengantar Aileen untuk balik ke Jakarta. Di sisi lain, ternyata ada Tejo bersama Tano dan Bondi yang mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah Aileen pergi menaiki bis, Ismail langsung duduk di tepian jalan. Mereka yang mengira jika Ismail ikut di dalam bis itu, segera membuntutinya dari belakang. Setelah tiba di tempat yang sangat sepi, ternyata di depan sudah ada mobil yang menghalangi, yang mana itu perbuatan Tejo, Tano, dan Bondi. Setelah bis itu berhenti, Tejo tanpa basa-basi membantai pas sopir,
hingga membuat semua penumpang ketakutan. Setelah itu mereka memasuki bis, dan menyuruh Ismail untuk keluar dari persembunyiannya. Jika tidak, maka semua penumpang akan mereka bantai. Aileen yang ketakutan, segera menelpon Ismail untuk meminta bantuan. Namun karena suara HP-nya terlalu besar, membuat Tejo dan Tano marah, dan membantai abis para penumpang. Ismail yang mendengar suara tembakan, mengira jika ada yang tidak beres, dan ia pun segera bergegas untuk menyusul bisnya Aileen. Balik lagi ke Aileen yang ternyata masih hidup. Pada saat Tejo akan membunuh salah satu anak perempuan yang selamat, Aileen segera keluar untuk menyelamatkannya. Aileen pun diinterogasi, dan ditanyain tentang keberadaan Abdi, yang tidak lain itu adalah Ismail. Pada saat Aileen mengatakan jika Ismail tidak ikut, lantas Tano dan Tejo melakukan sesuatu terhadap Aileen. Singkat cerita, kini Ismail bersama Pak Romli sudah tiba di bisnya Aileen. Melihat ada yang tidak beres, Ismail menyuruh Pak Romli untuk diam di sana. Setibanya di dalam bis, Ismail sangat terkejut bukan main, karena semua penumpang telah dibantai abis. Namun setelah ia mencari-cari keberadaan Aileen, ia tak menemukannya, dan bisa disimpulkan jika Aileen telah diculik. Tak lama kemudian, datanglah tim pembersih yang akan membakar para mayat untuk menghilangkan barang bukti. Melihat keberadaan Ismail di sana, lantas mereka terkejut, dan langsung menyerang Ismail dengan menggunakan golok. Dengan menggunakan ilmu bela dirinya, Ismail nampak mudah menghindar sembari menyerang mereka. Mengira sudah selesai, ternyata masih ada musuh lagi yang menyerangnya dengan bensin. Pada saat mereka berebutan korek, Ismail berhasil membunuhnya dengan menggunakan bekas selongsong peluru. Tak ada habisnya, masih ada satu lagi musuh yang melemparkan obor, hingga membuat bis itu terbakar. Untuk menyelamatkan diri, Ismail mencoba memecahkan kaca bis itu dengan sekuat tenaga. Melihat Ismail berhasil lolos, lantas ia kembali mencoba memasukkan Ismail secara paksa. Pada saat Ismail berhasil melumpuhkannya, datang satu lagi musuh yang akan menembaknya. Beruntung, di sana ada Pak Romli yang menyergap dari belakang. Akan tetapi, ia harus tewas karena terkena tembakan di bagian perut. Pada saat Ismail sedang bersedih akibat kehilangan Pak Romli, dari belakang ia dilumpuhkan oleh Pak Polisi. Setibanya di markas bawah tanah, Bondi nampak takjub dan ngeri, yang membuatnya terus-terusan mengoceh tak sopan kepada Tejo dan Tano. Tejo yang marah, tanpa basa-basi langsung memberondong Bondi dengan senjatanya. Sedangkan Tano, menyekap Aileen di salah satu ruangan di sana. Berpindah ke Ismail yang diinterogasi oleh seorang polisi yang bernama Pak Samsul. Di sana Samsul menunjukkan foto dan berkas data diri milik Mr. Lee. Samsul bertanya tentang seberapa berbahayanya si Mr. Lee ini, mengingat jika ia sangat banyak membuat aksi kriminal, terlebih lagi ia suka menculiki anak-anak kecil untuk ia jadikan pasukannya. Dan faktanya, ternyata Rika bersama Besi, Tejo dan Tano, ternyata mereka dahulunya adalah anak-anak korban penculikan Mr. Lee. Akibat dididik dan dicuci otaknya oleh Mr. Lee, lantas mereka menjadi pasukan yang siap mati untuk melindunginya. Ismail yang hilang ingatan, lantas bertanya apa kaitannya dengan dirinya. Samsul pun menunjukkan sebuah foto Ismail dengan Mr. Lee, yang ternyata, Ismail juga adalah salah satu anak didiknya Mr. Lee. Dan kenapa Ismail hendak dibunuh? Kemungkinan besar jika Ismail berniat tobat, yang membuat Mr. Lee marah, bukan tanpa sebab. Jika saja Ismail tertangkap oleh polisi, bukan tidak mungkin identitas maupun markasnya akan bocor. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba lampu mati disertai suara baku tembak dari luar ruangan interogasi. Dengan menenteng sebuah pistol, Samsul secara diam-diam mengintip dari balik jendela. Dari luar, musuh langsung menebas Samsul dengan golok hingga koit. Secara perlahan, ia masuk ke dalam ruangan untuk membunuh Ismail yang tengah terborgol. Walaupun begitu, Ismail tidak mudah untuk dibunuh, di mana ia melakukan perlawanan sengit hingga berhasil menang. Baru saja menghela napas lega, dari luar tiba-tiba ada granat, yang membuat Ismail refleks menghindar dan membunuh mereka semua. Setelah membantai mereka dengan senjata Pak Samsul, muncullah Tejo dan Tano yang langsung memberondong Ismail dengan senjata. Menyadari jika peluru mereka habis, Ismail segera kabur untuk bersembunyi.
Tejo menyuruh Tano untuk menghidupkan lampu, sedangkan ia akan mencari keberadaan Ismail. Secara diam-diam, Ismail mencoba menyergap Tejo dari belakang. Namun sebelum itu terjadi, Tano berhasil menyalakan lampu, hingga membuatnya ketahuan dan terjadilah baku hantam. Ismail yang kalah, lagi-lagi bersembunyi dari Tejo yang menembakinya. Dengan cerdik, Ismail masuk ke kolong meja sembari menghitung jumlah peluru shotgun yang diisi oleh Tejo. Pada saat pelurunya sudah habis, Ismail langsung keluar untuk menyergapnya. Oleh karena Ismail sudah kelelahan, membuatnya kalah oleh Tejo. Walaupun begitu, Ismail secara diam-diam mengambil shotgun yang terjatuh, lalu menembakkannya ke Tejo hingga modiar. Tepat saat itu pula, ternyata Tano sudah kembali, dan menantang Ismail untuk baku hantam dengan tangan kosong. Karena badan Tano lumayan besar, membuat Ismail lagi-lagi digebukin habis-habisan. Namun dengan tekad yang kuat, Ismail mencoba segala cara untuk ia bisa lepas dari cekikan Tano. Setelah lepas, Ismail mengambil pisau pemotong kertas, lalu menghantamkannya ke Tano. Seakan tak merasa sakit, Tano melepaskannya dan kembali berbaku hantam. Puncaknya, di sini Tano kewalahan setelah ia menonjok mesin tik yang menusuk tangannya. Melihat itu, Ismail memanfaatkan kesempatan untuk menyiksa Tano hingga modiar. Berpindah ke Mr. Lee yang menemui Aileen. Setelah selesai berbincang kecil, Lee langsung menghubungi HP-nya Tano untuk membawa Ismail hidup-hidup. Namun alangkah terkejutnya ia, setelah mendengar suara yang mengangkatnya adalah Ismail. Akan datang. Lee yang sangat marah, lantas menyuruh Ismail untuk kembali ke markas agar menyelesaikan semuanya. Setelah mendapatkan Sherlock dari Lee, Ismail bergegas menuju ke lokasi, karena ia mendengar jika Aileen disiksa oleh Lee. Singkat cerita, kini Ismail telah tiba di hutan sesuai Sherlock. Karena jalannya susah dilalui dengan motor, Ismail melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Ismail kehausan, dan di sana ia menemukan sebuah sumur tua. Pada saat itu pula, ia tiba-tiba mendapatkan ingatannya kembali sewaktu diseleksi oleh Lee di dalam sumur itu. Dahulu, Lee menculiki anak-anak, dan ia sekap di dalam sumur. Untuk itu ia lihat siapa yang akan bertahan hidup dengan satu botol air. Tak lama kemudian, datanglah besi yang menyambut Ismail. Besi yang paling akrab dengan Ismail, lantas memberikan Ismail kesempatan untuk pergi sejauh mungkin dari kota ini. Namun karena tekadnya kuat untuk menyelamatkan Aileen, dengan tegas Ismail menolak, dan berniat akan membunuh Mr. Lee. Besi yang sangat setia dengan ayah angkat mereka, yaitu Mr. Lee, memutuskan untuk menghadang Ismail dengan tongkat besinya. Sebelum melakukan pertarungan, besi membaca mantra terlebih dahulu agar ia semakin kuat. Dengan tidak terduga, Ismail mengeluarkan shotgun, dan besi langsung berbalik di balik pohon. Setelah Ismail tidak menyadari keberadaannya, besi langsung loncat dari atas untuk menyerang Ismail. Namun karena pergerakan besi sangatlah lincah, membuat Ismail keteteran dibuatnya. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Ismail ingat dengan titik kelemahan besi, hingga membuatnya langsung huyung. Besi yang tak kuat lagi, segera kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Setelah Ismail berhasil menemukannya, ternyata besi sudah mokat di pinggir pantai, karena titik lemahnya sudah diremukkan oleh Ismail. Pada saat Ismail tengah bersedih, tiba-tiba ada Rika yang menembakinya dari belakang. Beruntung, di sana Ismail berhasil menghindar. Pada saat Rika berhasil menemukannya, Ismail langsung melemparkan pasir dan berhasil merebut senjata Rika. Walaupun Rika pernah hampir membunuhnya, tetap saja Ismail tak tega menyakiti Rika, karena mereka dari kecil telah tumbuh besar bersama-sama. Walaupun begitu, Rika tak peduli dengan ocehan Ismail, dan tetap menyerang Ismail dengan menggunakan pisau. Meskipun mendapatkan kesempatan berkali-kali untuk membunuh Rika, Ismail tetap saja berat untuk melukainya. Dan lagi-lagi, Rika tak peduli, dan terus menyerang Ismail secara membabi buta untuk membunuh Ismail. Puncaknya, di sini Rika terpojok, dan pura-pura menyerah. Namun secara diam-diam,
ia mengambil pistol simpanannya. Bukannya membunuh Ismail, di sini ternyata Rika telah sadar, dan meminta maaf jika dulu ia pernah menembak kepala Ismail. Dengan sengaja, Rika menembakkan peluru ke arah lain, hingga membuat Ismail refleks melemparkan pisaunya ke Rika. Di detik-detik ajalnya, Rika mengatakan jika mereka telah impas. Berpindah ke Aileen yang dihampiri oleh salah satu anak buah Mr. Lee. Ia yang melihat jika situasi sangat aman, berniat untuk memperkaos Aileen dengan paksa. Anak kecil yang telah bersembunyi, segera membantu menyerang untuk menyelamatkan Aileen. Awalnya Aileen dan si anak dihajar habis-habisan. Namun setelah si anak mengambil senjata pria itu, Aileen langsung memberondongnya sampai modiar. Setelah itu, mereka berdua segera bergegas kabur dari sana. Dengan memanfaatkan senjata yang didapat, Aileen ngebarbar membunuhi para anak buah Mr. Lee yang berpapasan dengannya. Namun karena banyaknya musuh yang datang, terlebih lagi peluru senjata Aileen habis, membuatnya pasrah bersembunyi di balik tembok. Tiba-tiba, dari belakang ada Ismail yang datang membantai mereka semua dengan sangat mudah. Awalnya Aileen takut, dan menganggap jika Ismail adalah orang jahat. Namun setelah ia menjelaskan secara perlahan, akhirnya Aileen percaya dengannya. Pada saat sedang berpelukan, muncullah Mr. Lee yang merasa sangat marah, karena mengetahui jika semua anak asuh dan para anak buahnya telah habis dibantai. Maka dari itu, akhirnya Lee menantang Ismail untuk berduel 1 lawan 1 dengannya. Dengan cepat, Lee menghajar Aileen hingga pingsan, lalu menghajar Ismail hingga masuk ke dalam ruangan kosong. Pada saat Ismail sedang kesakitan, Lee mengungkapkan rasa penyesalannya karena telah merawat Ismail. Bila ia tahu jika Ismail akan memberontak, maka dari dulu Ismail akan ia bunuh. Mendengar hal itu, lantas Ismail ngamuk, dan langsung mengeluarkan jurus binjai melawan Lee. Lee yang menguasai jurus kucing garong, terlihat sangat kuat mencekik maupun mencakar Ismail hingga terluka. Ismail yang tak mau kalah begitu saja, akhirnya mengeluarkan jurus pempek lenjer mengorak-arik Mr. Lee. Walaupun begitu, tetap saja Mr. Lee sangat kuat, dan lagi-lagi Ismail harus kalah. Melihat Mr. Lee yang akan membunuhnya, Ismail segera menghindar, dan melawannya dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya. Setelah berhasil mengenai titik kelemahan Mr. Lee, Ismail memanfaatkan itu untuk menyiksanya tanpa ampun. Melihat Mr. Lee yang kabur, Ismail segera bangun untuk mengejarnya. Di luar, Lee langsung menyerang, dan mencakar leher Ismail hingga bolong. Ismail yang marah, lantas mematahkan tangan Mr. Lee, lalu mengangkat dan menusukkannya di ranting pohon yang lancip. Ismail yang mengira jika semuanya telah usai, ternyata Mr. Lee masih sadar, dan mencoba menarik Ismail untuk mati bersama-sama. Beruntung, dari belakang ada Aileen yang sudah sadar dan langsung menarik untuk menyelamatkan Ismail. Setelah itu, scene berpindah ke kota Jakarta, di mana Aileen ternyata dirawat di sana. Aileen yang tidak apa-apa, langsung pergi ke kamarnya Ismail untuk melihat kondisinya. Selesai mengatakan ketakutannya akan kehilangan Ismail, tiba-tiba Ismail sadar dari komanya. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Headshot tahun 2016. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, langsung saja klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.